pasien dapat terlayani dengan baik, efektif, dan tepat diagnosa, seperti alat-alat USG 4 dimensi untuk pasien kebidanan dan kandungan, serta EEG untuk membantu diagnosa dan penanganan penyakit berkaitan dengan kelainan neurologi. Rumah Sakit Permata Bekasi didukung dengan dokter gigi yang ramah, dengan ruang pemeriksaan yang hamil dan nyaman. Rumah Sakit Permata Bekasi memiliki laboratorium, radiologi, dan farmasi dengan pelayanan 24 jam dengan obat-obatan yang lengkap dan harga terjangkau. Selanjutnya, Rumah Sakit Permata Bekasi melakukan pengembangan unit rehabilitasi medis yang terintegrasi dengan membuka klinik tumbuh kembang agar dapat membantu anak Anda dalam proses perkembangannya dengan tim tumbuh kembang kami yang terampil dalam bidangnya. Untuk pemulihan, kami juga memiliki tenaga fisioterapi yang membantu para pasien pasca operasi untuk memulihkan kembali keadaan mereka. Kami memiliki 100 kamar perawatan dari kelas VVIP hingga kelas 3 yang luas dan nyaman. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, akan adanya rumah sakit swasta yang memberi pelayanan prima di wilayah Bekasi, maka Rumah Sakit Permata Keluarga Husada Group mendirikan Rumah Sakit Permata Bekasi pada tahun 2008. Rumah Sakit Permata Bekasi memiliki dokter dan dokter spesialis dari berbagai profesi yang siap melayani masyarakat dengan perawat yang handal dan staf yang capable. Rumah Sakit Permata Bekasi memiliki 100 tempat tidur dan fasilitas yang nyaman, yang siap merawat pasien dengan pelayanan yang prima, serta ditunjang dengan penunjang diagnosis yang cukup lengkap dan fasilitas ruang perawatan dan poliklinik yang nyaman, serta dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kepuasan dalam pelayanan dan upaya mempercepat penyembuhan bagi pasien Rumah Sakit Permata Bekasi. Rumah Sakit Permata Bekasi sudah memiliki pengakuan dalam mutu pelayanan rumah sakit, di mana Rumah Sakit Permata Bekasi telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit dengan hasil paripurna. Rumah Sakit Permata Bekasi kini juga telah menyediakan klinik hemodialisa dengan ruangan yang bersih dan nyaman serta tenaga ahli yang terampil serta fasilitas yang terbaik, dan kami siap membantu Anda. Rumah Sakit Permata Bekasi dilengkapi dengan ruang ICU, HICU, NICU, PICU yang lengkap dengan fasilitas ventilator dewasa dan anak. Jika Anda tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk datang ke rumah sakit kami, namun membutuhkan pertolongan segera, kami dapat menjemput ke rumah Anda dengan ambulan yang tersedia 24 jam. Anda dapat langsung menghubungi hotline UGD kami di nomor 021 826 06 000. Rumah Sakit Permata Bekasi telah berkembang menjadi pusat layanan terkemuka di Bekasi. Namun, kami akan terus berusaha menjadi lebih baik lagi dan selalu mengembangkan diri dan kemampuan, karena fokus kami yang utama adalah pelayanan pasien yang berkualitas sesuai dengan falsafah kami, pelayanan kesehatan yang berkualitas, sumber daya yang berkualitas, lingkungan kerja yang berkualitas. Kami akan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, baik fasilitas dan juga tenaga kesehatan, karena kami adalah sahabat kesehatan keluarga Anda. Ya, demikian video company profile dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Nah, mungkin dari Pak Fata ada yang ingin disampaikan dari Dokter Tiaga.
masih di mute, Pak. Mungkin boleh dikenalkan apa itu dokter siaga. Ini videonya Halo, ya. Masih loading ya? Masih loading ya? Ya, mungkin sambil menunggu ya, Pak. Ya, mungkin sambil menunggu itu, jadi saya coba ceritakan sedikit mengenai dokter siaga. Jadi, mungkin bagi yang belum mengetahui dokter siaga itu seperti apa, jadi dokter siaga itu sebuah chatbot platform yang memudahkan membantu mendapatkan informasi jadwal dokternya secara cepat, hanya dengan melalui chatting, melalui WhatsApp. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi jadwal dokter, misalnya dokter Buyung di Rumah Sakit Permata Bekasi dengan chatting melalui WhatsApp di nomor dokter siaga. Bagaimana caranya? Nanti tinggal langsung buka ke website dokter siaga, doktersiaga.com, lalu tinggal ketikkan jadwal dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Bekasi. Nanti otomatis itu akan keluar jadwalnya dokter. Jadi itu bisa diakses selama 24 jam. Jadi, mungkin hanya itu aja introduksinya mengenai dokter siaga, Pak. Jadi bisa silakan dilanjut lagi. Baik, terima kasih Pak Fata atas penjelasannya. Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu lama, kami persilakan kepada Dr. Buyung Arif Hamzah untuk menyampaikan materi pada pagi hari mengenai The Silent Killer Hypertension. Kepada Dr. Buyung, kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih pada Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ya. Waalaikumsalam. Halo, apa suara saya bisa didengar? Ya, sudah masuk, Dok. Sudah. Ya. Ini slide-nya saya yang share ya? Ya, dari dokter aja nggak apa-apa. Oke. Ya, saya share screen dulu.
Udah terlihat ya. Ya, mungkin kalau ada yang belum kenal ya, nama saya Dr. Buyung Arif Hamzah, spesialis penyakit dalam. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Permata Bekasi. Nanti untuk jadwal praktek bisa dilihat ya di situsnya Rumah Sakit Permata Bekasi. Hari ini saya diberi amanah untuk bicara tentang hipertensi. Cuman judulnya agak sedikit ya bombastis dan mengerikan ya, silent killer ya, pembunuh yang diam-diam ya, kira-kira begitu. Jadi secara definisi kita semua tentu tahu apa nama lain hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Jadi karena disebut tekanan darah tinggi artinya tekanan darah itu melebihi tekanan darah normal, di mana nilai normal itu 120/80 ya. Ada yang menyatakan batasnya 130/80. Tapi kalau dia sudah lebih dari itu, tekanan darah yang sistoliknya lebih dari 140 dan atau diastolik lebih dari 90, maka itu disebut sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi kalaupun atasnya normal misalnya 130 tetapi bawahnya lebih dari 90 itu sudah dikatakan juga darah /tinggi atau tekanan darah tinggi, hipertensi. Sebaliknya jika tekanan darah sistolik atau yang atas tinggi yang bawahnya normal 140/80 itu juga termasuk disebut juga hipertensi. Jadi untuk soal bahaya sama saja ya. Ini kan sering timbul mitos bahwa kalau tekanan darah tinggi, yang bawahnya lebih tinggi, yang atas normal itu sangat berbahaya. Enggak ya, sebenarnya sama-sama berbahayanya. Hanya ini menunjukkan tekanan yang 140 adalah tekanan darah sistolik, artinya fase jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan diastolik adalah saat jantung bagian bilik ya, serambi memompa darah ke bilik jantung. Itu disebut tekanan darah diastolik. Tekanan darah tinggi sendiri ini merupakan penyakit yang banyak menyebabkan penyakit lainnya. Jadi dia makanya disebut sebagai faktor risiko. Faktor risiko mayor penyakit stroke, infak miokard ya. Kalau stroke saya kira mungkin sudah tahu semua ya. Kalau infak miokard ini jantung ya, penyakit jantung koroner ini termasuk di sini infak miokard. Jadi dia sel-sel otot jantung ini bisa mengalami kematian. Kemudian penyakit vaskuler ya, penyakit di pembuluh darah serta penyakit ginjal kronis atau CKD ya, chronic kidney disease. Di Amerika sendiri menurut statistik penderita hipertensi di usia sangat muda, lebih dari 20 tahun itu sudah mencapai 74,5 juta jiwa. Kalau di Indonesia masih ya belum ada penelitian khusus tentang ini, tapi Riskesdas mengatakan memang usia penderita darah tinggi itu makin muda. Ada pembagian hipertensi. Pembagian hipertensi itu ada yang disebut sebagai hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial artinya hipertensi primer, ya tidak diketahui penyebabnya. 90% ini nggak tahu kita. Jadi kalau nanti bapak ibu-ibu bertanya apa dok penyebab darah tinggi, ya saya juga nggak bisa jawab ya karena secara pembagian teorinya demikian. Tapi kalau hipertensi sekunder bisa ditentukan. Tapi ini 10% kasus ya. Misalnya ada kelainan pembuluh darah, ginjal, ya, ada gangguan kelenjar tiroid, ya, misalnya pada hipertiroid, atau penyakit kelenjar di adrenal, dan lain-lain. Ya, kalau ini adalah Riskesdas yang saya katakan tadi, bahwa ternyata tekanan darah tinggi itu kalau dibuat penelitian, ya ini dalam hal ini Riskesdas, riset kesehatan dasar dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ini cukup tinggi ya angka kejadiannya ya, sehingga ini dibuat data. Ini yang paling banyak ini di Kalimantan Selatan ya, kemudian Bangka Belitung ya,
kita belum dan ini Indonesia secara keseluruhan. Tapi kita belum tahu apa penyebab utamanya, mengapa hanya di daerah-daerah tertentu tersebut yang mengalami peningkatan tekanan darah. Ya, sedangkan karena kita berada di Jawa Barat, ya, Bekasi kan masuk provinsi Jawa Barat, ya, walaupun lebih dekat ke Jakarta, ini kurang lebih sekitar 30 ya prevalensinya. Nah, ini kalau dibuat data tadi, kita buat datanya seperti ini, ternyata paling tinggi adalah Bangka Belitung, di mana jumlah penduduknya cuma 1,3 juta, tapi yang menderita hipertensi bisa sampai 426 jiwa. Sedangkan di daerah kita di Jawa Barat, jumlah penduduknya 46 juta, dengan yang menderita hipertensi ada 29,4%. Jadi diperkirakan ada 13 juta lebih penduduk di daerah Jawa Barat mengalami hipertensi. Ya, nah ini perlu jadi perhatian kita karena kita berada di wilayah Jawa Barat, tentu saja ini harus aware ya dan care terhadap penyakit ini. Untuk klasifikasi sendiri, ini pembagiannya tadi yang saya katakan bahwa orang normal ini adalah 120/80. Tetapi ada juga yang membagi prehipertensi. Jadi antara 120 sampai 139 dan tekanan darahnya 80 sampai 89 tekanan darah diastoliknya. Nah, ini prehipertensi. Ya, apakah ini nanti diobati atau tidak? Ya tergantung kondisi pasien. Ya, kalau misal gaya hidupnya memang tidak baik ya, malas berolahraga, kemudian suka memakan makanan yang banyak mengandung garam, ya. Nah, itu mau tidak mau prehipertensi sudah harus kita berikan pengobatan. Tapi kalau bisa modifikasi lifestyle ya, gaya hidupnya kita atur, saya kira tidak perlu obat seperti ini. Tapi yang sudah perlu diobatin di sini ya, hipertensi stage 1 sini. Sebenarnya kadang-kadang pengalaman saya sulit sekali kalau udah hipertensi stage 1, pasien kita minta untuk melakukan modifikasi gaya hidup itu susah ya. Biasa makan enak kan ya, repot kita, terpaksa harus diberikan obat. Seperti apalagi kalau udah hipertensi 2, wah ini udah harus secepatnya kita turunkan. Ya. Nah, ini yang terbaru ya, definisi hipertensi. Jadi kesepakatan para ahli seperti ini ya, ada yang membaginya optimal, normal, normal tinggi dan hipertensi. Jadi ini hanya sekedar klasifikasi saja. Tetap nanti Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang ingin mengecek tekanan darahnya, ya batasnya di 140 juga tadi itu. Jadi kalau udah lebih dari 140 ya udah masuk hipertensi. Kalau di bawah itu kita belum anggap itu suatu hipertensi. Ya, ini faktor risikonya. Apa saja sih yang menyebabkan orang mengalami hipertensi? Ya, yang pertama adalah obesitas, kegemukan, ya berat badan lebih. Kemudian diet yang tidak seimbang yang saya katakan tadi, tinggi garam. Ini biasanya kalau kita suka berjajan ya, atau makan makanan yang tidak dimasak sendiri. Ya kita paham bahwa di Jabodetabek ya dan sekitarnya orang bekerja bisa antar kota, sehingga untuk makan di rumah itu jarang sekali dilakukan, sehingga harus pesan ya ke catering, ke kantin, atau beli sendiri ke warung-warung. Nah, itu cenderung makanan-makanan tersebut tinggi garam. Kemudian olahraga kurang, karena kita kadang-kadang pergi pagi, pulangnya udah sore, capek ya, lelah, sehingga tidak punya waktu untuk melakukan olahraga secara khusus. Kemudian hidup yang stres ya. Karena kita stres banyak macamnya, bisa akibat dari pekerjaan, ya, keluarga, teman, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian adanya kebiasaan merokok serta minuman beralkohol, nah ini juga yang tidak baik akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Selain itu, nah ini yang sering ditanya orang bertanya, apakah darah tinggi itu penyakit keturunan? Ya bisa iya, bisa tidak ya. Jadi faktor keturunan itu kecil sekali ya, sehingga bisa
kita anggap bahwa seseorang memang tidak kebanyakan menderita darah tinggi atau kencing manis, katakan demikian, penyakit yang berhubungan, itu adalah akibat dari gaya hidupnya. Ya, nah, ini gejalanya. Ya, biasanya ada yang gejalanya sakit kepala, ya, matanya kabur, ya, ini nggak bisa lihat tulisan, ya. Kemudian nyeri dada. Nah, ini kita harus perhatikan apakah seperti ini bisa saja tensinya sudah komplikasi, ya, menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Ya, misalnya kabur matanya, ini bisa terjadi bahwa timbul gangguan di pembuluh darah di mata, ya, yang disebut sebagai retinopati hipertensif, ya. Kemudian sakit kepala, nah ini hati-hati, bisa saja ini gejala awal dari stroke, ya, akibat tensi yang tinggi. Kalau nyeri dada, kita harus cek juga. Nah, kalau perlu nanti mungkin kita konsultasikan ke spesialis jantung, ya, apakah jantungnya sudah mengalami perubahan-perubahan akibat darah tinggi atau belum. Ya, ini gejalanya, ya, gejala hipertensi ini saya ambilkan dari Kementerian Kesehatan, ya, dia paling banyak sih itu tanpa gejala. Maka dari judulnya saja kita udah lihat tuh silent killer, ya, pembunuh diam-diam. Jadi orang biasanya, orang Indonesia nih, saya nggak bilang orang luar negeri, ya. Orang Indonesia itu kalau sehat nggak mau berobat. Ya, ini penyakit kita ini, ya. Kalau sehat nggak mau berobat. Nanti kalau sudah parah sakitnya baru dia mau dibawa ke rumah sakit, baru bertemu dokter. Padahal sebenarnya kadang-kadang itu sudah terlambat. Jadi sebaiknya medical check up lah, ya. Kalau apalagi kalau udah usia di atas 40, banyak faktor risiko yang saya sebutkan tadi sebelum slide sebelum ini. Nah, itu setidaknya kita melakukan medical check up setahun sekali. Ya, karena nggak ada gejala ini sering tidak dirasakan sehingga orang tidak berobat, ya. Kadang-kadang cuma sakit kepala biasa, minum Bodrek hilang, ya, minum paracetamol hilang. Itu gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, ya. Ini mudah lelah, rasa nyeri di dada, dan penglihatan kabur, yang seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Ya. Nah, ini komplikasi yang terjadi, ya, komplikasi hipertensi, ya, tadi saya sudah jelaskan. Ada stroke, ya. Ini kalau tekanan darah tinggi yang sangat tinggi, ya, misalnya sudah sampai di atas 200-an, ini pembuluh-pembuluh darah di otak ini bisa pecah karena tekanannya tidak sangat kuat, ya, seperti itu. Atau akibat darah tinggi yang lama, ini sudah terjadi penyempitan di dalam pembuluh darah di otak. Ya, ini bisa menyebabkan stroke yang non hemoragik namanya, bukan perdarahan. Atau mengalami serangan jantung, ya. Selain itu bisa terjadi gagal jantung, di mana jantung akibat tekanan darah tinggi mengalami pembesaran. Pembesaran bukan yang sehat, tapi ya seperti pada jantung atlet, tetapi pada orang-orang yang menderita gagal jantung, ini menandakan bahwa jantung sudah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pompa, ya, untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Dan yang satu lagi, ini adalah gagal ginjal, di mana akibat hipertensi, ya, bisa terjadi kerusakan sel-sel ginjal yang berakibat orangnya harus cuci darah, ya, hati-hati. Jadi sangat berbahaya sekali komplikasi dari hipertensi. Terus gimana sih cara ngatasinya setelah kita tahu, wah, komplikasinya banyak sekali dan berat-berat, ya, tidak ada yang ringan. Gimana cara mengatasinya? Ya, ini saya berikan tipsnya. Nah, yang pertama, ya, ini jelas melakukan pola hidup sehat, ya. Ya, kita harus pola hidup sehat adalah menghindari stres, ya, kemudian istirahat yang cukup, ya, kemudian hidup juga harus disiplin, teratur. Saya kira itu nanti akan bisa dijalankan dengan baik, ya. Olahraga yang teratur, nah ini, ya, jangan olahraganya cuma hari Sabtu Minggu. Ya, kalau bisa upayakan minimal jalan kaki lah 30 menit, ya, setiap hari seperti itu. Kemudian jika memang sudah diberikan obat atau terapi oleh dokter, ya, tolong dipatuhi. Ya, dokter akan berusaha memberikan terapi atau obat yang kira-kira bisa dipatuhi. Misalnya obat tidak diberikan yang 3 kali sehari, tapi diberikan yang 1 kali sehari supaya mudah pengawasannya. Ya,
Kalau memang perlu, Bapak atau Ibu bisa kontrol ya ke dokter jika ada keluhan ya, atau mungkin medical check up ya, perlu ke laboratorium. Siapa tahu sudah ada komplikasi dari penyakit hipertensi. Ya. Nah, ini untuk mengatur makan ya, modifikasi gaya hidupnya ya. Sebaiknya jumlah garam ya pada makanan kita itu harus dibatasi. Ya, kita tidak lebih dari 1/4 atau setengah sendok teh per hari ya. Nah, jadi kurang lebih 6 gram per hari. Kemudian makanan kita harus cukup energi, protein, mineral dan vitamin serta menurunkan berat badan. Jadi jangan berlebihan di karbohidrat, kalau bisa cukup tinggi di protein dan vitaminnya ya. Kemudian kalau kita terbiasa minum kopi karena berkafein ya sebaiknya dikurangi. Tidak dilarang sebetulnya, tetapi perlu kita atur, jangan berlebihan. Ya kadang-kadang ada yang orang hobinya ngopi, pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi. Nah ini nggak bagus ya. Karena kafein itu bisa menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah yang berujung pada peningkatan darah. Sama halnya dengan rokok. Sebaiknya rokok tidak usah lagi lah merokok ya. Karena rokok itu 99,99% itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya ya. Apalagi minuman beralkohol ya, tapi di Indonesia ini agak sedikit ya kasusnya. Kalau bisa kita lakukan olahraga ya, yang tidak kuat lari cukup jalan saja, kalau kuat lari silahkan ya, jogging, bersepeda ya 20 sampai 25 menit ya. Frekuensinya bisa 3 sampai 5 kali per minggu. Kemudian istirahat yang cukup ya, rata-rata manusia normal 6 sampai 8 jam sehari. Kemudian jika ada stres ya segera dikelola, ada permasalahan segera dicarikan solusinya. Ya. Jadi caranya memulai hidup sehat ya sederhana saja sebetulnya tadi yang saya sebutkan di atas ya. Kita atur makan ya seperti ini. Ini contohnya kita ngatur makan ya. Mengkonsumsi makanan beragam, perhatikan jumlah dan proporsi ya. Jadi jangan takut, hipertensi tidak perlu pantang makannya, tapi diatur ya. Batasi penggunaan garam, kemudian kurangi makanan karbohidrat, perbanyak protein ya. Kemudian kalau bisa minumnya lebih banyak air putih ya. Pantau berat badan, kemudian lakukan kegiatan fisik ya, membersihkan rumah misalnya atau berolahraga seperti ini ya. Rekreasi dengan keluarga ya, seperti itu bisa mempengaruhi pola hidup Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Ya, ini gizi yang seimbang. Kalau Bapak dan Ibu-Ibu pengen cara ngaturnya seperti ini. Ini contohnya pakai piring ya. Ini dari Kementerian Kesehatan dibuat namanya piring makanku. Nah, jadi piring kita dibagi menjadi 4 bagian ya, yang 1/4 ya, kurang lebih 1/4, 1/6 ini lauk pauk sama buah-buahan. Makanan pokok boleh segini ya. Ya selama nggak ada diabetes ya bisa, tapi tetap dibatasi gula, garam dan minyak. Terutama ini sayuran diperbanyak seperti ini sambil minum air putih. Ya. Ini konsumsinya pembagiannya, jadi tapi ini kan agak sulit ya, kita harus bentuk asli. Mungkin nanti kalau konsultasi ke bagian gizi kira-kira kalau lauk pauknya berapa potong, ya, begitu daging misalnya ya, atau telur berapa banyak ya. Untuk konsumsi makanan ya beragam, jangan makan itu aja. Misalnya nasi ya, kalau udah makan nasi, saya pengen makan roti, jangan dijadikan satu, pilih salah satu saja ya. Nasi atau roti atau jagung, singkong, ubi, sagu sebagai makanan pokoknya. Ya bergantian supaya tidak bosan ya. Ya ini membatasi konsumsi makanan ya. Kapan kita mulai batasi ini? Kalau saya secara statistik saya pakai usia 40 tahun. Jadi di mana saat itulah sudah saatnya kita mulai membatasi. Bukan pantang ya, berbeda ya. Kalau pantang itu tidak sama sekali. Tapi kalau kita mulai membatasi diri kita dengan makanan yang gula, garam, minyak ya. Karena kalau yang mengandung gula nih, misalnya minuman bersoda, itu banyak sekali kadar gulanya ya. Nah, itu kita batasi sama sekali. Perlu tidak usah minum lagi ya, nggak apa.
diganti ya dengan buah sayur ya. Untuk yang suka makan es krim ya dikurangi saja. Kemudian yang mengandung garam ya, nah ini gunakan garam yang beriodium, garam meja ya. Kemudian makanan kalengan, nah itu sebaiknya tidak usah karena kadar garamnya cukup tinggi ya. Kemudian kalau mau masak gunakan margarin ya. Untuk minyak sebaiknya dicari minyak yang untuk goreng-gorengan tuh atau apa lemak jenuhnya itu yang rendah ya, sehingga kita aman untuk mengkonsumsinya ya. Kemudian kita pantau berat badan kita ya, jangan sampai berlebihan ya. Kita atur makan dan olahraga supaya nanti bisa mendapatkan indeks massa tubuh yang normal ya. Ini cara ngitungnya seperti ini. Berat badan dibagi dalam kilogram, dibagi tinggi badan dalam meter, dikuadratkan ya. Nah, nanti kalau dapat angkanya setelah ini dikalkulasi, Bapak dan Ibu masuk di mana nih ya. Kalau sudah di atas normal ini mulai overweight, obes, saya perlu hati-hati ya, makin ke kanan harus hati-hati. Tapi kalau masih di sini ya apa dijaga, dipertahankan seperti itu. Ya. Kemudian jika ada masalah dengan apa berat badan Bapak Ibu sekalian atau masalah gizi ya atau tentang penyakit yang berkaitan dengan hipertensi, bisa mendatangi Rumah Sakit Permata Bekasi atau menghubungi ya, telepon ada, WA, fax, website dan lain-lain. Saya kira itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Barangkali bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, menarik sekali nih Dokter Buyung penjelasannya. Kita juga sudah ada beberapa pertanyaan nih Dok di kolom chat. Mungkin kita mulai aja ya Dok untuk sesi tanya jawabnya. Yang pertama dari Mbak Melin Nofidinisa Herada Putri. Ada 3 pertanyaan nih Dok. Yang pertama, saya pernah baca Dok, katanya kalau minum obat hipertensi itu harus seumur hidup. Lalu boleh nggak kalau tensinya udah normal lalu stop minum obat atau dikurangi? Lalu yang kedua, berapa presentasinya keturunan bisa mempengaruhi hipertensi ya Dok? Apakah anak-anak bisa terkena hipertensi Dok? Yang ketiga, lalu kalau kita tensi di tangan kanan atau kiri, ada perbedaan nggak ya Dok? Nah, itu pertanyaan. Yang pertama itu tentang obat hipertensi, yang kedua tentang pengaruh keturunan terhadap anak. Lalu yang ketiga, tensi di tangan kanan atau kiri beda atau enggak ya Dok? Seperti itu Dok. Mungkin boleh dijelaskan Dok? Jadi kalau minum obat hipertensi, kalau seseorang sudah divonis dokternya hipertensi, ya mau tidak mau harus minum obat seumur hidup ya. Bisa berhenti, bisa. Tapi kalau ada jaminan dari pasiennya bahwa dia bisa menjaga gaya hidupnya. Jadi cukup dengan olahraga, ngatur makan, ya menghindari stres tadi, bisa ya tidak minum obat, cukup dengan seperti itu bisa ya. Tapi kebanyakan di pengalaman saya sulit sekali ya. Pernah saya coba ke pasien tuh, dia bosan minum obat, Dok, boleh nggak saya berhenti dulu saya minum obat? Saya mau ngatur makan aja deh, olahraga ya sama ngatur berat badan saya. Oke, silakan. Kita coba Pak 1 bulan, nggak dikasih minum obat. Ternyata ya pas kita cek ulang ya sama aja, tidak banyak perbedaan. Jadi tensinya tidak turun ya dengan baik. Jangan dikira bahwa hanya tensinya, saya kan nggak terlalu tinggi Dok ya, 140/90. Biasa aja Dok, saya nggak ada merasakan gejala apapun. Jangan ya. 140/90 tidak kita terapi atau tidak diobati dengan baik, itu bisa mempengaruhi, merusak ginjal atau bahkan bisa terjadi gagal jantung ya, sehingga pompa jantung menjadi tidak baik ya. Jadi mau tidak mau memang harus minum obat seumur hidup, tapi bisa dihentikan kalau memang bisa menjamin bahwa kita cukup melakukan diet dan olahraga. Tapi perlu diingat bahwa usia kita akan makin bertambah. Jadi nggak ada ceritanya kita makin muda. Tentu saja nanti
aktivitas fisik kita juga pasti akan berkurang mau tidak mau ya. Kemudian makan kita mungkin masih bisa dibatasi, tapi kalau aktivitas fisik sudah nggak bisa. Selain itu terjadi perubahan-perubahan internal dalam organ tubuh kita ya. Fungsinya mulai berkurang ya, paling tidak 1% 1 tahun dimulai umur 40 tahun, dan itu yang membuat kita tidak bisa selamanya mempertahankan bahwa orang itu tidak harus minum obat saat dia hipertensi. Ya, saya kira itu yang untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, berapa persentasenya keturunan bisa mempengaruhi hipertensi? Kalau persentase, saya kira ini berdasarkan ilmu genetika, ini faktor risiko itu 1/3 kalau salah satu orang tuanya menderita hipertensi. Ya, 1/3 ya kurang lebih 30% ya, 33% ya. Jadi kalau salah satu orang tuanya ayah atau ibu, maka anaknya punya kemungkinan menderita hipertensi ya, itu 1/3 atau 30%. Kalau dia salah satu. Kalau keduanya, maka dia meningkat jadi 2 kali lipatnya lagi, jadi sekitar 60-an%. Ya. Apakah anak-anak bisa terkena hipertensi? Bisa ya pada usia, tapi kalau anak-anak sangat kecil ya enggak ya. Rata-rata anak-anak yang sudah agak remaja ya, umur 15-an seperti itu yang saya tahu ya, tapi saya bukan dokter anak. Ya, ada nanti dokter spesialis anak yang mungkin bisa menjelaskan lebih jauh apakah hipertensi pada anak-anak itu memang sudah ada. Ya. Jadi tapi tidak harus bahwa kita menyalahkan orang tua kita, tidak ya. Itu muncul hipertensinya biasanya kalau pada usia muda. Nah, itu baru bisa kita katakan bahwa memang ini faktor keturunan sangat dominan. Tapi kalau baru pada usia pertengahan, umur 35 atau 40 baru tensinya diukur kok tensi naik terus ya. Ini kebanyakan adalah akibat dari gaya hidup kita sendiri ya. Faktor keturunan itu hanya jadi pemicunya saja. Ya, saya kira itu ya untuk nomor 2. Kemudian kalau nomor 3, kalau kita tensi tangan kanan dan kiri ada perbedaan, ya jelas ada ya. Tetapi perbedaannya hanya 10 maksimal 20 mm air raksa. Ya, jadi tidak dianggap bermakna ya. Jadi kalau misalnya kanan 120/80, mungkin kiri cuma 100/70, boleh sama saja, tidak ada yang ini ya. Kita ambil rata-ratanya nanti seperti itu. Makna klinisnya ada ya, bisa nanti kita lihat ada gangguan jantung atau tidak ya. Nanti biasanya dokter yang akan menjelaskan kalau tensi yang di kiri tinggi, yang di kanan enggak. Nah, itu nanti akan diinterpretasi oleh dokternya. Saya kira itu ya untuk nomor 3. Baik, selanjutnya dari Mbak Eza. Bagi Dokter Buyung, saya Eza ingin bertanya, hipertensi itu kan termasuk penyakit kronis yang perlu obat rutin. Nah, ini mungkin sama kayak tadi ada. Untuk mengontrolnya, tapi bagaimana jika sudah didiagnosa hipertensi tapi tidak rutin minum obat? Merasa baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Minum obat ketika tensi lagi tinggi saja, Dok. Itu bagaimana ya, Dok, indikasinya? Mungkin seperti tadi ya, Dok ya? Ya, sebaiknya jangan ya, kalau sudah diminta oleh dokternya menggunakan obat ya harus obatnya diminum terus. Mungkin perlu kontrol ke dokter, dosisnya mungkin yang akan kita kurangi. Jadi bisa nanti sampai dosis terendah kemudian kita stop obatnya. Tapi nggak boleh minum obat kalau tensinya pas naik aja. Ya, jangan nanti terjadi fenomena yoyo ya. Tahu yoyo ya, mainan yoyo yang di anak-anak zaman dulu ya, dipakai yoyo bisa naik turun tidak terkendali ya. Nah, ini yang kita khawatirkan terutama pada orang-orang tua ya, di mana pembuluh darahnya itu elastisitasnya sudah sangat jauh berkurang. Dia sudah terjadi apa yang disebut sebagai aterosklerotik ya, keras, pembuluh darahnya mengeras ya. Cenderung terjadi pengapuran. Pada saat nanti kalau dia tekanan darahnya naik tiba-tiba, itu nggak bisa dia elastisitasnya karena berkurang, tidak bisa menghadapi perubahan tekanan darah itu, bisa pecah pembuluh darahnya. Nah, itu yang kita khawatirkan terutama ya. Kalau tidak ada gejala, nah ini yang berbahaya ya, nanti dicek dulu ya. Kenapa tidak ada gejalanya yang secara signifikan dirasakan.
Karena kadang-kadang begini, hipertensi itu tidak berdiri sendiri, ya. Hipertensi itu punya saudara seperguruan nih, saya sering bilang ya. Ya, sama-sama jahatnya di saudara seperguruannya ya. Ada selain hipertensi ada diabetes, ya jahat juga hipertensi diabetes ini. Yang kedua asam urat. Ya, yang ketiga tuh saudara seperguruannya lagi itu kolesterol. Nah, 4 ini harus diperiksa. Kalau ada pasien datang hipertensi, kita nggak ya, hipertensi saja, kita harus cek yang teman-temannya ini tadi, ya. Yang lebih berbahaya gurunya mereka itu 4 saudara seperguruan ini punya guru yang berbahaya, namanya resistensi insulin ya. Nah, ini penyakit yang tergabung di dalam sindrom metabolik seperti ini. Kalau penanganannya nggak bisa sendiri-sendiri ya harus ya, secara komprehensif. Jadi nanti kita bisa lakukan pemeriksaan itu di Rumah Sakit Permata kalau Bapak dan Ibu berkenan datang untuk melakukan medical check-up atau konsultasi, nanti bisa kita lakukan pemeriksaan. Mana yang yang harus kita perbaiki, misalnya tensinya atau gulanya atau asam urat atau kolesterol, karena ini saling berkaitan mereka ya. Nggak bisa kita tanganin salah satunya saja, yang lainnya tidak seperti itu. Ya, oke, saya kira itu ya. Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Pak Fatah nih dok. Apakah penderita hipertensi boleh divaksin? Mungkin kaitannya sama vaksin COVID juga nih dok. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya dari pemerintah silakan vaksinasi massal dok. Kira-kira kalau penderita hipertensi itu boleh nggak sih dok divaksin? Ya, vaksin apa dulu nih? Kalau vaksin COVID ya kita lihat nanti nggak taunya vaksin hepatitis yang ditanyakan atau vaksin meningitis ya, atau vaksin polio, nggak ya vaksin COVID ya. Kalau vaksin COVID lihat tensinya. Jadi Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam PABDI sudah mengeluarkan statement untuk hipertensi batasnya sekarang 180/90 ya. Lebih dari itu tidak kita lakukan vaksin. Tapi kalau masih di bawah itu nggak apa-apa, silakan divaksin ya. Asal jangan lebih dari 180/90 ya. Ya, kalau dulu lebih agak ekstrim ya, awal-awal vaksinasi itu 140. Wah, tapi ternyata nggak tercapai ya cakupan vaksinasinya. Makanya sekarang jadi ada serbuan vaksinasi, kemudian kriteria pasiennya agak sedikit diperlonggar, tidak diketatkan seperti itu. Kecuali memang pasien-pasiennya itu sangat tidak terkontrol, ya darah tinggi atau penyakit gulanya atau ada penyakit autoimun yang lain, maka itu kita berikan pernyataan bahwa tidak layak untuk divaksin. Ya kalau hipertensi boleh, asal tensi jangan 180/90. Ya silakan. Baik. Selanjutnya dok dari Mbak Siti Nurfalila. Izin bertanya dokter, jika seseorang yang mengalami sakit jantung, akan tetapi tensi darahnya rendah, terkadang napas jadi tidak enak, apa itu bisa disebabkan karena tensinya yang rendah dok? Ini harus kita cek dulu ya, apa penyebabnya. Sakit jantungnya, apakah memang sakit jantungnya itu sebelumnya disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi, yang kita sebut sebagai hypertensive heart disease ya, penyakit jantung hipertensi, atau ada sebab yang lain ya, karena bisa ada hubungan bisa enggak ini ya. Untuk yang penyakit jantung bisa saja kalau dia sudah di tahap-tahap ya gagal jantung ya, namanya congestive heart failure, di mana kalau diperiksa dengan ekokardiografi itu pompa jantungnya namanya ejection fraction, isi sekuncup dia pompanya sudah sangat rendah ya, di bawah 55% ya. Nah, itu akan sesak nafas terus dan tensi bisa cenderung rendah ya, karena bisa terjadi shock ya, yang disebut sebagai shock kardiogenik, atau sudah terjadi penyakit jantung koroner. Kalau tadi kan penyakit jantung hipertensi, penyakit jantung koroner di mana tidak diobati sehingga banyak dari bagian-bagian sel-sel otot jantung yang mengalami kematian, sehingga pompa jantung jadi tidak bagus lagi. Ya, dengan demikian tensi bisa turun. Ini shock kardiogenik namanya ya. Bisa awalnya gejalanya nanti nafas ya jadi sesak nafas, terutama pada saat orang itu melakukan aktivitas fisik ya. Jadi bukan karena disebabkan oleh tensi yang rendah, tapi karena
performance dari jantungnya sendiri itu sudah tidak baik ya. Karena secara pelajaran biologi kita dulu bahwa jantung itu dianggap sebagai pompa, pembuluh darah adalah pipa-pipanya. Dan ini sirkuit tertutup ya, tidak ada yang terbuka. Sehingga kalau jantungnya mengalami masalah, pompanya menjadi masalah, maka tekanan juga akan menjadi turun seperti itu ya. Ini perlu diwaspadai nanti kalau misalnya sudah masuk ke UGD kok ada riwayat tekanan darah tinggi atau sakit jantung atau penyakit jantung kronis, tiba-tiba tensinya rendah. Nah, ini khawatir sudah terjadi shock kardiogenik ya. Untuk napas yang tidak enak ya kita belum tahu apa. Bisa saja kalau penyakit jantungnya belum sampai di taraf yang berat ya, ringan ya, dia baru terasa kalau melakukan aktivitas fisik atau ya berjalan agak jauh sedikit ya, kira-kira begitu. Tapi kalau duduk saja dia sudah sesak napas, ini sudah mulai menunjukkan penyakit jantung yang makin berat. Ya, saya kira itu ya. Baik, menarik dok. Mungkin ini pertanyaan dari saya juga ya dok, ya, terkait dengan darah rendah. Apakah gejalanya sama nggak sih dok antara penyakit darah rendah sama darah tinggi? Dan untuk mengatasi orang yang darah rendah, apakah bisa kebalikannya dari mengatasi darah tinggi? Misalkan tadi harus dikurangin, yang untuk darah tinggi, orang yang darah rendah harus banyak makan garam atau bagaimana? Ya, untuk tekan darah tinggi dan darah rendah ya bukan persoalan berarti kayak lawan kata ya, atas bawah tinggi rendah, enggak ya. Jadi dicari dulu penyebabnya apa ya. Tekanan darah rendah penyebabnya apa? Bisa saja mungkin akibat minum obat tensi yang dosisnya berlebihan bisa, atau ada kelainan saraf ya, kemudian ada kelainan jantung juga bisa ya, tensinya rendah. Kalau gejala kita secara logika saja bahwa tekanan darah yang normal itu kan diperlukan untuk memasok darah ke otak, karena dalam tubuh kita yang paling banyak membutuhkan oksigen dan glukosa adalah otak. Dan itu memerlukan kendaraan berupa hemoglobin yang ada di dalam sel-sel darah merah. Tentu saja supaya bisa jalan sel darah merah harus dipompa oleh jantungnya. Ya. Nah, kalau tekanan darahnya rendah, jantung pompanya nggak bagus, sehingga nggak akan bisa naik ke atas ke otak karena melawan gaya tarik bumi. Maka dari itu seringkali penderita tekanan darah akan mengeluh pusing karena oksigenasi ke otaknya kurang, ya, dan juga mengeluh badannya lemas, ya. Kenapa? Karena oksigenasi ke sel-sel otot dan organ-organ tubuh lainnya juga menjadi terbatas karena tekanannya sangat rendah, ya. Yang agak ekstrim seringkali orangnya pingsan, ya. Jadi kadang-kadang kita dapat pasien yang saya ini sering pingsan dok, apalagi kalau upacara gitu ya, berdiri terlalu lama ya, itu sering pingsan. Nah, ini kita harus waspada, selain tekanan darah rendah kita cek dulu jantungnya ya, karena bisa terjadi gangguan irama di jantung juga bisa menyebabkan tensinya turun. Ya, saya kira itu ya Mas Anda ya, untuk tekanan darah tinggi tadi kan sudah saya jelaskan ya. Nah, itu penanganannya ya tergantung penyebabnya tadi ya. Ya kalau tekanan darahnya rendah ya nggak bisa dipaksakan ya, paling tapi setidak-tidaknya ya olahraga lah ya untuk meningkatkan tekanan darah. Bisa juga mengkonsumsi garam ya, natrium yang agak lebih tinggi dari orang normal. Tapi lihat penyebabnya dulu, kita periksa dulu elektrolitnya. Kalau memang kadar natriumnya rendah ya baru kita berikan. Kalau enggak ya jangan ya. Nanti bisa menyebabkan hipernatremi ya, malah itu lebih berbahaya lagi nanti ya. Itu contohnya seperti itu. Baik dok, mungkin ini pertanyaan terakhir dok ya, mengingat waktu juga sudah di jam 11 ini. Dari Mbak Melin Novidinisa Hirada Putri lagi nih dok. Sekarang beredar garam kalium, apakah itu lebih baik dikonsumsi oleh penderita hipertensi dok, garam kalium? Sepengetahuan saya ini hal yang berbeda, natrium dan kalium ya. Ini natrium itu adalah elektrolit yang ada di dalam sel, intrasel namanya. Kalium yang ada di luar sel. Sehingga kalau natriumnya tinggi, itu bisa menyebabkan terjadi perpindahan sel natrium ke luar sel, dan itu menyebabkan tensi menjadi naik.
Sebaliknya kalau kita berikan kalium, garam kalium nih tadi, ya dia akan berpindah tempat malah masuk ke dalam sel. Ya, ya memang bisa terjadi pembuluh darahnya mengalami bukan penyempitan, pelebaran. Katanya memang demikian, ada efek untuk menurunkan tensi. Tapi sejauh mana ini berkhasiat ya menurunkannya, kalau saya belum baca jurnalnya, ya, jurnal ilmiahnya, apakah penggunaan garam kalium ini memiliki potensi yang lebih baik dibandingkan dengan pengaturan makan, olahraga, dan pemberian terapi obat. Ya, saya belum baca jurnalnya terus terang, tapi kalau secara teoritis memang bisa ya, pertukaran garam kalium dengan natrium di dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi dari pembuluh darah ya, elastisitasnya, jadi bisa kalau orang Jawa bilangnya mulur mungsert ya, bisa membesar mengecil ya, pembuluh darah itu berpengaruh di sana, di pertukaran antara natrium dan kalium di sel ya. Saya kira itu ya untuk garam kalium. Baik, terima kasih banyak Dokter Buyung. Ada lagi nih, satu lagi. lagi. Ada lagi. Oh iya, coba. Marah-marah bikin tensi naik. Ya itu gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau marah-marah bikin tensi naik ya bisa, tapi apakah orang yang pemarah akan jadi penderita hipertensi? Ya belum tentu ya. Ya, jadi begini, orang yang marah itu menyebabkan hormon adrenalin keluar ya, hormon stres di dalam letaknya di ginjal ya, posisinya kelenjarnya di ginjal, kelenjar suprarenalis namanya. Ini menghasilkan hormon stres yang kita sebut sebagai adrenalin atau hormon kortisol. Pada saat kita marah, pengaruh emosional, hormon ini akan keluar dengan sendirinya. Ya, sebenarnya bukan dipicu oleh marah saja ya, jadi rasa takut, benci, ya, cinta, segala macam ya berkaitan dengan emosional kita, dia bisa keluar itu hormon tersebut. Dan dia punya efek ya ke pembuluh darah, itu pembuluh darah menjadi sempit. Ya, diameternya jadi kecil. Makanya kalau ditensi akan naik. Ya. Bisa juga sih orang bukan nggak ada orang marah ya, orang lapar juga marah. Bisa ya, jadi makanya ada pernyataan hungry became angry ya, itu jadi lapar jadi marah ya. Nanti lapar, mungkin kalau kita lapar galak ya, Dok. Iya, jadi kalau kita mau berbisnis ya sama orang, makanya orang bisnis biasanya ngajak lobbynya ke rumah makan gitu. Ya kalau udah makan perut kenyang enak ngomong bisnisnya, tapi coba kalau perut lapar kita bicara soal bisnis, wah rame nanti bisa berantem ya, sama-sama emosinya naik ya gara-gara itu ya. Ya makanya sebaiknya tidak perlu marah-marah untuk hal-hal yang memang tidak harus marah ya. Kalau marah juga, marahlah dengan cara yang baik ya. Marah kan ada ininya ya, ada tekniknya. Ya, tidak harus marah yang terkesan ngamuk gitu, ya, itu beda lagi. Ya, oke, saya kira itu ya. Baiklah, menarik sekali nih dokter penjelasannya dari awal di penghujung acara kita pada siang hari. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement Dok dari Dokter Buyung yang bisa disampaikan ke kita semua mengenai materi kita hari ini, The Silent Killer Hipertensi. Silakan Dok. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini disebut silent killer ya, nggak ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap dengarnya, karena dia gejalanya sering tidak dirasakan ya, hipertensi ini tidak dirasakan, tahu-tahu pasien datang ya sudah tensinya naik ya begitu. Mungkin dianggap biasa, saya tadi kan baru turun dari ojek, misalnya naik motor atau habis berjalan, kemudian tensinya dicek, tensinya naik. Ya. Diceklah sekali-sekali ya, jangan merasa bahwa saya tidak punya apa-apa, tidak. Tadi saya katakan budaya orang Indonesia itu tadi kalau sehat nggak mau periksa, ya. Nah ini yang nggak harus kita hilangkan ya. Justru pada saat kita sehat lah kita harus konsultasi gitu. Jangan nunggu sakit. Kalau udah sakit, kadang-kadang udah terlambat penanganannya, repot ya. Terus minta sembuh ya susah. Ya sama dengan kondisi sekarang pandemi COVID ini.
Giliran sehat disuruh pakai masker susah sekali. Ya nggak mau pakai masker, masih ya kemana-mana ada berkerumun gitu. Nah, padahal udah diperingatkan tuh tidak seperti. Giliran sekarang udah pandemi varian deltanya berat, masuk rumah sakit berbondong-bondong, ya kewalahan kita rumah sakit ya. Jadi sudah sesak napas, minta bantuan oksigen. Kira-kira gimana lah itu ya. Itu kalau kita nurutin hati yang kesel gitu rasanya, ya kita udah sakit mau mati aja udah baru ribut ya. Minta sehatkan ya nggak bisa. Jadi sebaiknya pada saat kita sehat lah kita melakukan medical check up. Yang mahal itu bukan sehat, sebetulnya yang sakit. Kalau sakit ada berobat mana-mana udah keluar biaya. Tapi kalau sehat tuh murah ya. Bilang olahraga males nggak punya alat, itu alasan aja ya. Ambil aja sepatu, nggak punya sepatu ya udah pakai sendal aja jalan kaki keliling komplek mah sudah juga sehat 30 menit tiap hari ya. Nah itu jadi pesan saya take home message ya, periksalah diri Anda selagi Anda sehat ya, jangan menunggu sakit seperti itu. Kemudian kalau sudah ada gejala ya sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Kemudian gaya hidup yang sehat, nah ini yang harus dijaga ya. Hindari rokok, jangan minum kopi terlalu banyak ya, kelola stres ya. Sambil kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan ya. Oke, saya kira itu saja ya take home message-nya. Terima kasih Mas Nanda. Ya, Bapak Ibu, tidak terasa acara kita pada siang hari ini sudah di penghujung. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Buyung Arif Hamzah yang sudah memaparkan materi dengan sangat detail dan juga jelas. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Siaga yang telah mensupport acara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk acara pada siang hari ini. Sampai bertemu di event webinar selanjutnya bersama dengan Dr. Siaga dan Rumah Sakit Permata Bekasi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Buyung. Terima kasih, Terima kasih Pak Nanda.